masuk. Berikan dulu kontribusimu. Kalau enggak, kalian blokir tuh si ragam apologet ini, teman-teman. Dia baru masuk, teman-teman Hamuna. Serem kali ya, emang serem. Tolong ya, tolong. Langsung aja ke dia, adikku Hasyang. Jangan ke kakak lagi, masa kakak lagi yang ke sono? Ya, iya kawan dia, tapi dia nggak ada tap-tap layar di sini dia. Oh gitu. Mama Canggul, siapa tahu ada yang WA kamu. Lihat dulu WhatsAppmu, Dek. Di sini udah aku bikin momot agak-agak banyak, Dek, Mama Canggul, supaya Mama Canggul juga bisa yang lain diulus. Agak-agak serem ya. Serem sih, serem. Ebenezer itu asa pernah gua ini siapa itu ya? Akun siapa itu Ebenezer? Coba dicek itu Mama Canggul udah di mana dia? Iya, Andaliman. Oke. Ya. Thank you. Thank you. Aduh, ambulan posisikan. Nggak ada jawaban ini ya dari si nenek lampir ya. Nggak ada jawaban ya. Nggak ada jawaban ya, teman-teman ya. Naikkan apa itu? Iskariot ya, kalau dibiarkan apa jadinya? Makin jadi. Oh iya, betul. Ya, makanya dia kan B2 udah mau lahiran. Makanya mereka mau menyerang saya dengan fitnah gitu loh. Ya, siapkan panadol, betul. Benar itu siapa tadi teman-teman yang belum memfollow akun ini, silahkan kalian follow karena suatu saat kalian perlu di apa namanya? Di mana ya? Dieksekusi, iya kan? Biar room ini yang bisa nanti kalian andelin. Ya. Yang belum ya. Ada si Yuli rupanya. Ya. Ada Ci Yuli rupanya di bawah. Ya, ada Ci Yuli ya. Kemarin dibilang 15 menit 20 menit, ini udah sejam lebih. Oh, begitu. Diam kau, Yuli. Nanti ku janggola kau. Enggak usah banyak bacot. Ya. Apa kata si yang udah follow di unfollow? 200 teman-teman. Dokter jantung OTW audit. Ini dia, teman-teman. Detektif kita sudah naik. Silahkan amankan jantung. Ya. Thank you. Salam kakak. Salam semua. Karena sudah telat didenda 2 triliun. Astagfirullah. Gimana kak, maaf ya. Oke. Teman-teman, oke. Ya, silakan. Mau kakak dulu yang bernarasi atau dirimu? Boleh. Kakak aja nanti saya sambung. Jadi teman-teman ya, kita singkat ya.
kita singkat, nggak harus saya paparkan to the point, tapi dibikin dulu 200 teman-teman, di posting ulang, dikirim ke si Iskariot, ya, dikirim ke si Rondia, dikirim ke si Lemak, dan juga pendeta palsu itu, ya. Bikin dulu 200, kencangkan, ya. bikin 200, ya, absen, silahkan di absen, ya, sambil berjalan, teman-teman. Jadi begini, ya, berawal dari kejadian waktu si Iskariot mempermalukan seorang Edi Sidabutar, ya, kita mengevaluasi hal itu sudah terlalu di luar jalur dan offside, ya, dari kehidupan nyata human rights. Jadi kita datang itu dari human rights dan juga datang untuk memprotek kekristenan itu, terutama dari hukum-hukum yang tumpul ke minoritas dan yang tumpul ke mayoritas dan tajam ke minoritas. Jadi sehingga kita masuk ke akar, teman-teman, kita masuk ke akar. Selama ini kalau dia memaparkan di publik bahwa dia mentransfer uang-uang terhadap istri seorang anak Batak, saya mentransfer, tapi yang ditransfer itu hanya 1.800.000, silahkan degot, pajang itu bukti yang autentik. Silahkan pajang. Ya, jadi kita berdasarkan bukti ya, teman-teman. Kenapa ini bisa dapat? Ya, kita langsung ke TKP, teman-teman. Langsung ke Sumatera, teman-teman. Ya, pelan-pelan, jangan sampai ke ini, ya. Silakan, ya, pelan-pelan kita santai aja ya, sambil minum kopi dan makan mie gomak kalian di sana. Ya, begitu teman-teman ya. Rudi, di mana kau? Ayo, bawa si Siti Rondia ya, Rudi. Nih dia, nih. Minum kopi. Siapkan amunisimu, Yosefina. Kamu juga bakalan naik ya, Dek ya. Pokoknya di sini kita jujur-jujuran aja ya, kita bongkar semua. Ya, tetap satu itu kursi disisain buat tamu tercinta kita dan ter-up to date. Ya. Dan yang diterima oleh seorang anak Batak itu hanya 2.500.000 di waktu di lapas. Ya, tidak ada selain dari situ. Ya, tidak ada selain dari situ. Nah, ini teman-teman. Ya. Ya, ini apanya ya? Ya. Rekening BCA. Rekening BCA. Geser dulu Kak, apanya, pamfletnya Kak. Pamfletnya geser dulu, pamfletnya. Bukti autentik itu geser dulu Kak. Ya. Jumlahnya, Dek. Ya, 1 juta ya. 1 juta satu. 1.100.000, ada satu lagi 800 rupiah, 800.000 rupiah. Seru ya, seru. Ya, 800 teman-teman, 800.000 rupiah. Ya, fix ya teman-teman. Tuh, Rudi Yohanes. Jadi kita nggak omong-omong ya. Ya, kita tidak ada di sini omong-omong. Tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa itu? Itu udah ada di situ, nanti itu udah di screenshot Kak. Itu udah nanti. Ya. Dah. Itu nggak mungkin lagi kita tipu-tipu di sini ya. Real ya. Real ya. Itu dari
rekening koran, ya. Jadi bukan ditipu-tipu, ya. Sah, ya. Sah, teman-teman, ya, sah. Ya. Kenapa Merek kita banknya masuk pun tadi ke... kita tunjukkan ya kak. Ya, BCA. Merek Kenapa banknya kita pun masuk kita tunjukkan. ke akarnya, teman-teman, bersama dengan ya. Karena awal semua pertengkaran ini, keributan ini adalah diawali dari penipuan seorang Iskariot yang bilang bahwa seorang Edi Sidabutar mempermalukan dia, ya, dan berbohong ke publis. Ya. Sehingga suatu kali juga adikku Skala langsung ke TKP, ke lapas. Sudah ke lapas sekali. Dan beliau ini bukan di Konoha, teman-teman. Beliau itu memang datang dari Eropa, teman-teman. Ya, ke Konoha. Kenapa? Karena memang masalah ini sudah tidak bisa dibendung, sehingga kita turun langsung. Dan ini tidak ada yang mensponsori kami di sini, tidak ada yang mendanai kami di sini. Kami hanya memang pure pemerhati. Jadi jangan dicoba-coba untuk mengacak-acak kekristenan itu dengan menipu-menipu. Siapapun Anda, mau Anda pastor besar, pendeta besar, kami tidak akan pernah membiarkan. Ya, di awal Desember 2025, ya, di awal Desember 2025, saya mengajukan persyaratan yang mengikuti peraturan oleh lapas di tempat si anak Batak berada, ya, sesuai dengan anjuran mereka, sesuai dengan birokrasi yang berlaku. Kita tidak hitam, kita tidak menempuh jalur belakang atau apapun itu, teman-teman. Kami bersama adikku Skala sudah mengadakan interview secara on-cam bersama dengan anak Batak, dan di sana sudah dikupas tuntas semua sebenarnya apa yang sudah terjadi. Ya, apa hasil-hasil yang kami sudah interview? Silahkan adikku Dek Skala. Oke. Jadi memang secara pribadi memang saya niat untuk membantu karena mengingat kita Kristen selalu ya di masa yang lalu bahkan sekarang tidak bisa bebas untuk berdoa. Jadi beralaskan dari niat itu murni. Lalu kedua ada yang terjadi seiring berjalannya waktu seperti ini. Oke. Jadi kalau nanti ada yang bilang itu wah niat benar dari Eropa. Memang betul niat benar memang. Betul niat benar. Jadi kita tuh nggak ada yang kayak ada kepentingan pribadi. Untuk apa? Untuk apa kepentingan pribadi itu dan manfaatnya apa untuk saya? Tidak ada. Karena apa? Kita punya kekristenan kalau kita flashback dulu-dulu ya, bagaimana sakitnya kita itu untuk beribadah saja tidak bisa. Lantas seiring berjalannya waktu juga ada apologet kita yang bertumbuh dengan berbagai karakter mereka. Nah, dengan berbagai karakter mereka, ternyata ada pihak-pihak yang mengambil untung dari sini. Dan itu jelek. Tidak boleh. Orang Kristen nggak boleh gitu. Pantang itu namanya. Nanti ada dia punya akibat. Singkat cerita, ada masalah, Rudi Hutagalung ya? Ya. Rudi Hutagalung yang... Ada telepon kali ya? Rudi Simamora. Dia memanfaatkan posisi Rudi Simamora yang pada saat itu sudah masuk ke dalam lapas. Dan dengan perkataan dia mau sebelum pra-peradilan. Padahal pra-peradilan itu dilakukan kalau belum dia masuk ke lapas. Lantas apa yang terjadi? Singkat cerita, masuk Rudi Simamora ini ya ke ya udah kita bilang lah penjerong lah istilah Kak Reda ya. Ya. Dan pada waktu live Edi Sidabutar AB anak Batak masuk dan meminta tolong ke
Edi Sidabutar untuk disampaikan ke Rudi Hutagalung yang konon katanya memungut dana atau menghimpun dana lah untuk menarik simpati orang-orang atas nama anak Batak. Duit ya, meminta duit kepada netizen dan lain-lain kalau ada yang spender-spender lain. Dan tentu saja dalam hal ini Edi Sidabutar tuh nggak ada apa ya, nggak ada kepentingan juga. Iya, Nggak ada dia cuma kepentingan. nggak ada kepentingan juga. Dia kan cuma menyampaikan, ya, menyampaikan kepada Rudi Hutagalung. Dan ternyata Rudi Hutagalung atau Rudi Iskariot itu malah membabi buta, membuka data dan sebagainya. Teman-teman sudah tahu semua ya. Ya. Seperti itu. Dan saya secara pribadi yang simpati dan berempati kepada anak Batak, saya langsung ke TKP seperti yang Kak Reda bilang. Ya, betul, saya ke lapas, ada tanggalnya, ada barbutnya dan segala macam. Ya. Oke, Dek. Iya, jadi begitu teman-teman. Ya, mungkin ada telepon atau yang ini teman-teman ya. Jadi banyak yang sudah kita interview teman-teman. Nanti kita spill semuanya yang sudah kita interview bersama. Ya, Lalu saya lanjutkan, maaf ya Kak, ada gangguan. Lalu saya ke lapas dan ternyata kan tidak boleh. Saya nggak usah detailnya ya, ceritain tentang ke lapas itu. Lalu kami akhirnya secara legal melakukan interview. Secara legal ya, dalam hal ini disetujui dan diberi fasilitas oleh petugas di sana untuk melakukan interview dengan sarana yang diberikan oleh lapas. Ya. Ya. Atau kakak yang lanjut, Dek. Oke, sebentar Kak. Jadi setelah kita lakukan interview dan ada saksinya, dan itu adapun yang kami tanya secara langsung kepada anak Batak itu sudah direcord. Nah, Kakak lanjut, apa yang terjadi dengan rekaman itu? Oke, jadi kita sudah nanti bukti-bukti apa namanya yang sudah kami pertanyakan pada nanti kami spill ya. Tetapi kami mau meminta untuk Pine naik. Silakan request di mana Pine naik. Silakan naik. Silakan naik, Pine. Minta tolong naik ke atas, Pine. Jadi kami melakukan rekaman itu teman-teman secara legal ya, bukan secara ilegal ya. Kami menuruti peraturan dan itu berbayar teman-teman, bukan 1 juta 2 juta teman-teman, tapi itu kami lakukan secara internal ya. Tidak memungut donasi, tidak memungut apa-apa dari orang-orang ya. Waktu itu pun saya masih ya menyuruh ya, minta tolong terhadap seorang Pine untuk membayarkan sisa waktu itu 2.500.000, ada bukti transferannya. Jadi kita bukan bermain-main di sini, kita serius untuk mengeksekusi teman-teman ya. Silakan Pine naik dulu, karena waktu kita mengadakan rekaman itu ya secara on cam teman-teman, secara on cam bukan off cam, secara on cam dan disaksikan oleh pimpinan lapas. Ya, ada Pine yang kita suruh untuk merekam. Silakan Pine, silakan naik. Ya. Silakan naik. Ya, sambil menunggu adik itu naik. Ya. Jadi yang kita tanyakan itu secara detail ya, mulai dari gimana kenal Rudi Hutagalung, pernah minta izinkah untuk minta donasi dalam hal membantu kasus atas nama anak Batak. Dalam hal ini anak Batak tidak pernah memberikan izin untuk menghimpun dana kepada siapapun. Termasuk Pak Bombom, Dek. Mau Pak Bombom, mau Rudi Hutagalung, tidak ada. Zero. Ya, jadi dia sangat keberatan kepada pihak-pihak atau orang-orang yang menggunakan namanya untuk membantu dia, karena pada dasarnya dia ada dana untuk dirinya sendiri secara pribadi. Jadi dia nggak butuh bantuan teman-teman.
dalam hal ini yang nggak butuh bantuan pada saat itu ya, pada saat itu. Jadi dia nggak serta-merta waktu dia diambil sama petugas, polisi dan segala macam, yang waktu dikerumuni ya sama orang-orang ormas itu dia ada dana. Bukan tidak ada dana. Lantas kalaupun ada orang pihak-pihak tertentu seperti Rudi Hutagalung alias Iskariot, dia langsung bilang mengatasnamakan anak Batak, kasihan begini-begini, itu nggak ada dari bibirnya, nggak ada. Tidak ada dari bibirnya sama sekali. Jadi kalau ada misalnya spender yang mendengar sekarang memberi dana karena katanya si AB perlu dibantu begini, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi kalaupun ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan dia untuk membantu kasusnya lalu meminta dana kepada netizen ataupun spender yang kita tidak tahu siapa orangnya, itu akan kita masukkan nanti. Iya, setelah anak Batak keluar. Karena dalam hal ini kena pasal mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik karena menggunakan namanya untuk meminta uang kepada masyarakat, kepada publik. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang kita juga nonton ya teman-teman ya, Pak Bom ya, mau membantu katanya walaupun dibilang mau diberi ke Rudi Hutagalung atau Rudi Iskariot itu dana yang dia minta, itu tidak pernah ada keluar dari anak Batak punya mulut. Tidak pernah. Jadi anak Batak tidak pernah meminta uang. Nah, yang harus kita koreksi ada satu lagi. Pada waktu Rudi Hutagalung atau Iskariot mengunjungi anak Batak ke lapas, ya betul itu dikunjungi, dan pada waktu itu anak Batak minta duit memang. Iya. Minta duit sama si Rudi Hutagalung alias Iskariot. Karena merasa Tapi teman. bukan, ya, tetapi karena bukan Rudi Hutagalung yang memberi dengan sukarela, enggak. Itu diminta melalui anak Batak sendiri. Lae adalah uang lae karena saya nggak punya duit pada waktu dikunjungi oleh Rudi Hutagalung, dan itu cuma sekali. Ya. Ya, jadi jangan ditambah-tambahin ceritanya, dan itu apa adanya. Nanti beliau beberapa waktu kemudian nanti ini mau bebas, biarkanlah nanti cerita ini disinkronkan supaya teman-teman tahu. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang pernah mengirim dana atau duit untuk membantu anak Batak atas permintaan Rudi Hutagalung atau Iskariot dan juga Pak Bom ataupun yang lain-lainnya, tolong kalau memang mau naik kasih tahu tanggal berapa dan berapa duitnya. Itu ada semua catatannya. Tapi lebih baik lagi kalau yang bersangkutan atau spendernya yang bicara langsung. Sekarang begitu. Ya, dan juga untuk ini ya, kami gantian teman-teman, itu untuk Pine silakan naik dek. Jadi kami dikasih waktu oleh pihak lapas teman-teman, karena yang berhubungan itu dengan lapas teman-teman adalah saya sendiri. Jadi yang nomor saya ada di mereka, dan yang menghubungi itu hanya bisa mereka teman-teman. Dan kita di jadwal itu waktu itu dikasih 1 jam teman-teman untuk interview dan dihadiri oleh pimpinan lapas dan beberapa pekerja di sana. Jadi kita tidak bisa sembarangan dan itu adalah kita bisa dipublish ya, dan rekaman itu kita bisa dipublish karena apa? Karena kita di situ resmi mengikuti aturan yang ada di lapas teman-teman ya, supaya bisa dipublish. Karena apa? Memang dibutuhkan untuk semua publish, terutama di TikTok ini teman-teman, untuk membuktikan bahwa si anak Batak itu tidak pernah dibantu dengan begitu uang yang sedang dia bilang, dan juga yang dia berbusa-busa mulutnya selalu bilang bahwa saya mentransfer ke istrinya si anak Batak. Jadi saya yang langsung berhubungan. Jadi kalau mau merekod ataupun mengadakan telepon video bersama yang legal teman-teman, itu tidak sembarangan. Jadi yang menghubungi itu pun
pasti mereka yang menghubungi. Coba telepon Andaliman, barusan ada di bawah. Ini penting loh, Pine. Ini bukan mau apa-apa di sini. Ini hanya mengklirkan ya. Jadi jangan bernegatif thinking di sini. Cepat kamu naik, ya. Jadi begitu teman-teman, ya. Jadi rekotan itu sebenarnya 1 jam sudah selesai teman-teman, ya. Terutama bagian-bagian yang kami spill, yang dibilang si anak Batak itu judi slot itu tidak benar. Itu tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada itu sama sekali. Nggak ada. Semuanya itu bohong. Ya, semua itu pembohongan. Ya, dia justru waktu sidang, ya, sidang itu diadakan teman-teman, dia bikin masalah. Iskariot ini bikin masalah di persidangan waktu pra peradilan. Disitulah kena lagi seorang anak Batak itu sehingga ya dia mendapatkan segitu lama, ya bukan lama-lama sekali sih, tapi tadinya sebenarnya tanpa ribut si Iskariot ya di persidangan pra peradilan itu sebenarnya hukuman anak Batak itu sangat ringan. Ya, jadi ya apapun yang berkoar-koar dari seorang Rudy Iskariot ya itu tidak benar. Nah, jadi rekaman itu tadinya memang harus di awal Desember 2025 ya, tetapi si Pine gagal untuk merekam dan kita tidak bisa berkata-kata apa-apa, tapi semua yang kita lakukan itu disaksikan oleh seorang Pine Yosepina. Jadi supaya ada bukti buat kalian teman-teman, bukti yang benar-benar speak up di sini. Jadi kami bukan omong-omong teman-teman ya. Dan terbukti dengan data-data itu kami dapatkan, bukan kami dapatkan saja begitu saja teman-teman, tetapi karena kita memang sudah turun ke TKP. Tambahin Dek Skala. Ya, dan narasumbernya ya tetap AB ya, itu ada. Dan suatu hari nanti pada saat mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan Maret sudah lepas, teman-teman juga bisa langsung tanya deh apa yang terjadi dan apakah betul terjadi interview itu, siapakah yang hadir di situ, ya, karena langsung dengan anak Batak dengan petugas lapas. Begitu kira-kira. Jadi tanggal berapa, jam berapa lama interviewnya itu 1 jam dan itu jam 6 sore ya. Pada tanggal ini ada tanggalnya, nanti anak Batak juga bisa bicara. Beberapa bulan lagi kita lihat bisa lepas ya. Jadi teman-teman, kalau ada kalian yang spender atas nama anak Batak katanya yang dikumpulkan oleh Rudy Iskariot atau Pak Bom, nggak apa-apa, speak up aja. Karena memang AB tidak pernah mengizinkan dan tidak pernah meminta untuk dana itu. Ya, betul. Ya,